Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran IPA kali ini, kita akan belajar tentang organ pencernaan. Namun, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, organ pencernaan manusia adalah organ yang mempunyai fungsi untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh ada berbagai macam, seperti zat-zat gizi, protein, lemak, garam, mineral, vitamin, dan air. Bahan makanan dicerna ke dalam saluran pencernaan. Sisa pencernaan akan dibuang dalam berbentuk feses. Nah, berikut ini adalah sistem organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu mulut. Makanan atau bahan-bahan makanan yang ada, proses awalnya berada dari mulut, masuk ke kerongkongan, dilanjutkan ke lambung, usus halus, usus besar, rektum, baru berakhir di anus. Nah, berikut adalah gambar-gambar organ pencernaan. Bisa kita lihat, ada mulut, rongga mulut, lidah, masuk ke lambung, dan berujung di anus. Nah, sebelum ada anus pun di atasnya ada rektum dan ada usus-usus besar. Nah, pengertian mulut sendiri yaitu sistem pencernaan yang akan melalui proses pencernaan paling awal. Di dalam mulut ada gigi, ada kelenjar ludah, dan ada lidah. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Nah, sedangkan gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Proses penghancuran makanan oleh gigi disebut dengan pencernaan mekanis. Jadi di dalam mulut sendiri ada lidah dan ada gigi yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Kerongkongan. Apa itu kerongkongan? Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Nah, berikut ada gambar mengenai kerongkongan. Ada faring, kerongkongan, terus ada tenggorokan, dan berlanjut ke lambung. Proses pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Enzim pepsin berfungsi untuk memecahkan protein menjadi pepton, sedangkan asam lambung atau asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Nah, ini ada contoh gambar dari lambung. Ada beberapa bagian di dalam lambung, yaitu saluran dari kerongkongan, ada dinding lambung, saluran usus halus, lalu di sini makanan dicerna. Organ selanjutnya dalam proses pencernaan yaitu usus halus. Di dalam usus halus yang ini anak usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Nah, di dalam usus halus ada beberapa bagian yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa. Sedangkan lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak, dan maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Sedangkan usus besar, sisa pencernaan atau ampas yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar.
Di usus besar terjadi penyerapan air dan sisa-sisa makanan. Setelah usus besar, barulah makanan alat pencernaan selanjutnya yaitu rektrum. Nah, rektrum ini posisinya tepat di atas sebelum anus. Biasanya rektrum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektrum. Jika kotoran masuk ke dalam rektrum, maka akan muncul keinginan untuk buang air besar. Lalu kotoran akan keluar dari tubuh melalui anus. Nah, berikut sekian pembahasan tentang alat pencernaan pada manusia. Bisa kita review. Alat pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut, yang kedua yaitu kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam rektum, lalu berakhir di anus. Semoga dapat dimengerti. Jika ada yang kurang paham, boleh japri ustazah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.